ternyata sekolah atau satuan pendidikan itu mempunyai kewajiban. Tadi ada SPMI di mana kita harus memiliki perencanaan, ya. Kemudian kita harus bisa melaksanakan, kemudian dievaluasi, kemudian tindak lanjut. Jadi ada 8 standar, ya. Dan tadi persis apa yang ada di Solo, Jawa Tengah, bahwa semua itu akan dimonitor dari RPMP, mulai dari standar isi, ya, kemudian sampai standar penilaian tadi sudah disampaikan sejauh mana kondisi satuan pendidikan kita. Maka di satuan pendidikan selayaknya harus itu jalan PPMPS. Jadi untuk mengetahui istilahnya rapot mutu, ya, sejauh mana kondisi kita di satuan pendidikan itu. Biasanya kita itu di awal tahun mengadakan analisis kontaknya, bagaimana standar isi kita, kemudian standar prosesnya sudah terpenuhi atau belum, standar SKM-nya, tekniknya, pembiayaan sastranya, penilaian dan sebagainya. Maka disitu nanti akan kita ambil langkah rapor yang paling rendah itu di standar apa. Maka perlu kita untuk adakan evaluasi bersama. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kemarin di hari Jumat, ya, hari Jumat itu kita itu ketemu dengan kawan-kawan yang ada di Magetan. Kalau di Magetan itu kemarin hampir 300 Pak. Jadi di Magetan itu hanya sekitar 50 yang masuk, protokol kesehatan ketat, ya. Yang lain duduk di depan, ya, yang di depan di halaman banyak sekali, tapi virtual, bisa menyaksikan secara live streaming lewat izinnya panitia. Begitu juga dengan yang ada di Pacitan. Jadi alhamdulillah tadi disampaikan Pak Kepala Dinas kalau di sini alhamdulillah hari Senin nanti sudah PM 100%. Ya. Ini benar-benar keluhan dari teman-teman, nggak bisa jumpa dengan berapa. Kalau kemarin yang di Magetan belum bisa tatap muka sebelumnya dengan videonya. Ya. Kalau di Solo, di Jawa Tengah itu masih belum bisa dilaksanakan. Jadi masih sampling pilot project untuk beberapa sekolah. Tapi untuk zona-zona tertentu, dan alhamdulillah di sini sudah kita laksanakan adanya tatap muka. Dan tatap muka ini akan lebih mempermudah kita menerapkan untuk adanya media pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita ke materi. Ya saya Pak Kadin, saya berdiri biar lebih mudah untuk komunikasi. Ya. Pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kompetitif siswa. Sebelum kita sampaikan ke media pembelajaran, perlu kita ingatkan bersama bahwa kita itu adalah sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Kalau orang mengatakan itu guru adalah sebagai panutan. Artinya kalau orang Jawa mengatakan bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru. Artinya seorang guru itu adalah seorang sosok yang sempurna bagi anak-anak kita. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadi uswah atau teladan bagi anak-anak kita. Maka sesuai dengan Sisdiknas nomor 20 itu menyatakan bahwa guru itu adalah pertama ada sebagai sumber informasi, ya, sebagai sumber informasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga ada sebagai motivator, yang keempat ada sebagai evaluator. Yang pertama adalah guru sebagai seorang yang memberikan informasi. Ya, coba Bapak kita sampaikan. Panjenengan ngasih tahu di mana Pak? Di SD. Bapak merasa di kelas itu paling pintar atau enggak Pak? Enggak. Mengapa bisa dikatakan enggak?
belajar bersama. Kalau Bapak asli mana Pak? Di SD juga ya? Iya. Kalau sebagai seorang guru itu sebagai pemberi informasi, artinya kita harus paling tahu di dalam kelas itu ya. Betapa nanti kita sebagai seorang guru tidak menguasai materi, apa jadinya Bapak? Pernah pada suatu kelas di sekolah tertentu ya, kita tidak menyampaikan di kelas dan di sekolah mana, ada seorang guru yang menanyakan sebuah pertanyaan. Opsinya adalah A, B, C, dan D, dan E. Padahal itu di sekolah yang sangat favorit dan kebetulan kelasnya adalah kelas unggulan. Kira-kira kalau siswa menjawab pertanyaan, karena guru sebagai sumber informasi, kira-kira kalau anaknya pintar itu nanti cenderung jawabannya heterogen atau homogen? Heterogen. Misalkan matematika dengan simpel 4 ditambah 4 ada 8. Kira-kira putra-putri pendidikan yang ada di kelas unggulan, kira-kira jawabannya semua akan menjawab 8 enggak Pak? Pasti jawabannya mungkin semua menjawab 8. Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang cerdas. Tetapi ketika guru menyampaikan pertanyaan ya, kelompok siswa tertentu menjawab A, kelompok siswa tertentu menjawab B, kelompok siswa tertentu menjawab C, ada yang menjawab D dan menjawab E. Kira-kira yang bingung itu gurunya atau siswanya Pak? Kalau ada siswa yang menjawab sangat variatif, itu kira-kira yang bingung nanti gurunya atau siswanya Pak? Gurunya. Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang cerdas ya. Kok jawabannya heterogen, berbeda-beda? Ketika seperti itu, kemampuan guru itu sangat dipertaruhkan Pak. Ini siswanya pinter-pinter, jawabannya variatif. Kalau kita tidak menguasai materi, apa jadinya Pak? Makanya kita sampaikan bahwa guru yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Akhirnya guru menyampaikan, wah, siswa menyampaikan seperti ini, Pak, sebenarnya yang benar itu yang mana? Yang A atau yang B atau yang C atau D yang E Pak? Kira-kira guru kalau nggak siap materinya, dia akan kebingungan. Akhirnya memutuskan untuk kita voting. Ya, kita voting aja nomor 10 jawabannya yang benar paling suara terbanyak. Ternyata yang menjawab paling banyak adalah A. Guru menyampaikan bahwa jawabannya adalah A. Kalau guru seperti ini gimana Bapak Ibu? Bahaya ini ya. Makanya penguasaan materi itu perlu kita kuasai bersama. Ternyata anak-anaknya pinter dan mereka rata-rata punya bimbel ya, masuk di bimbel. Setelah di cross check di bimbel, ternyata jawabannya bukan A tapi jawabannya adalah D. Itu bukti bahwa guru sebagai sumber informasi tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus selalu meningkatkan kompetensinya di bidang profesional, yaitu penguasaan materi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai fasilitator ya. Contoh misalnya ada ilustrasi gambar sebenarnya ya. Ketika ada anak yang ingin mengambil barang di sebuah loker yang paling tinggi ya. Katakanlah di sini ada loker Bapak Ibu. Yang paling atas itu ada barang yang harus diambil oleh anak. Padahal anak itu tidak punya kemampuan untuk mengambil secara langsung. Apakah guru langsung mengambil? Ini silakan barang yang Anda punya ambil langsung dikasihkan pada putramu. Berarti proses pembelajaran di situ tidak ada Bapak Ibu. Maka dalam ilustrasi gambar sebenarnya ada gambarnya ya. Itu dengan cara memberikan tangga, memberikan anak tangga dikasihkan ke anak, kemudian anak dengan pola berpikirnya ya, pola berpikirnya menganalisis kondisinya, maka anak bisa mengambil anak tangga kemudian mengambil barang yang sesuai kita inginkan. Itu adalah guru sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai motivator Bapak Ibu ya. Ibu ngasih di mana? Ibu mengajar di mana? Di SD. Satu kelasnya rata-rata berapa siswa Bu?
Oh, ada yang 10 ya Bu ya. Ya. Kira-kira dari 10 anak dalam sebuah kelas itu kira-kira ada yang motivasinya rendah ya Bu ya. Malas itu. Banyak atau sedikit Bu? Yang jujur Bu. Ya, 50-50 ya Bu ya. Ya. Kalau teman-teman kita yang lain menjawab duanya apa? Dari 10 anak itu yang malas tuh hampir 8, bahkan semuanya malas. Itu adalah tantangan seorang guru Bapak Ibu. Makanya ada suatu cerita bahwa ada siswa baru masuk 1-2 hari. Ternyata ketika masuk itu agak telat dan menata kursi Bu. Kalau ada anak menata kursi kira-kira itu positif atau enggak Bu? Ya positif itu. Kursi berserakan kemudian ditata. Ternyata tata itu digunakan untuk tidur. Jadi kursi ditata itu bukan untuk yang lain, tapi untuk tidur. Ini motivasinya rendah. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya anak mempunyai motivasi yang cukup tinggi dalam mengikuti KBM kita. Bahkan ada teman-teman kita yang menyampaikan gini Bapak Ibu, di sekolah kok pada tidur. Satu kelas ternyata yang tidur 5 Bu. Kemudian guru itu memfoto, kemudian di-share kepada orang tua walinya. Kira-kira itu yang keliru gurunya, siswanya, atau orang tuanya, atau kepala sekolahnya Bu? Kira-kira yang salah mana Bu? Loh, kenapa gurunya Bu? Iya. Iya betul. Jadi jawaban itu cukup objektifnya. Jadi ketika ada anak, sebagian anak yang tidur kemudian dilaporkan kepada orang tua, itu justru menunjukkan kegagalan seorang guru. Penguasaan kelasnya 0. Kenapa bisa tidur gitu? Maka tugas kita adalah memotivasi. Tugas seorang guru itu memotivasi agar KBM itu bisa KBM yang interaktif, menyenangkan sehingga tidak ada yang tidur. Itu yang ketiga. Kemudian tugas yang keempat seorang guru adalah sebagai evaluator Bapak Ibu. Jadi guru itu dalam mengajar sesuai dengan materi yang ada di standar isi, kemudian dia menyampaikan materi, maka harus ada evaluasi. Dan evaluasi itu harus benar-benar objektif Bapak Ibu. Kalau kemarin teman-teman yang di Pacitan, kalau buat evaluasi dikira-kira sama apa Bu? Ngaji ya. Kok sama ya Bu? Ya saya lupa ingat, tapi kok sama. Ngaji itu apa tuh Bu? Ngarang keji. Nah ini loh Pak ya. Jadi jangan sekali-kali kita buat asesmen pada anak itu dengan cara zikir dan ngaji ngarang keji ya. Contoh sampel Bapak Ibu, tempat kami dulu itu pernah ada akreditasi. Asesornya ada 2 ya. Dia mau izin pada kami kepala sekolah, Pak ngambil 2 anak sebagai sampling Pak, silahkan Pak. Kemudian ada anak dipanggil untuk menyerahkan salah satu dokumen penilaian yang sudah dimilikan oleh guru. Anak itu ambil, kemudian diserahkan kepada asesor. Ternyata buku itu setelah buku tugas setelah dibuka, itu ada sesuatu komentar-komentar bagus itu. Ada dicoret ya kesalahannya apa, kemudian diangkulade benar, kemudian ada nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu kita lihat ada 85 Bapak Ibu ya. Jadi project atau nilai portofolio anak itu 85. Kemudian asesor menanyakan, Dek, kamu tahu nggak, kamu itu sedang kehilangan 15 poin. Kalau normalnya standarnya nilai 100, kalau dapat 85, artinya yang 15 itu hilang. Kira-kira kamu tahu nggak Dek, 15 itu hilangnya gimana, tahu nggak? Bu, kalau ada asesor menanyakan seperti itu, kira-kira putranya bisa menjawab enggak Bu? Bisa menjawab
kehilangan 15 poin di mana kira-kira bisa menjawab Pak? Bisa. Bapak tidak bisa menjawab, kalau itu bisa. Maksudnya gimana Bu? Pada waktu hasil pekerjaan anak dilihat asesor tadi kan guru yang mengajar tadi kan memberi ini kurang benar. Iya. Iya. Itu kan tahu Pak anak. Iya. Ya, jadi dia saya kok sebenarnya 100 kok dapat 85 kesalahan saya tadi di sini Iya. sama guru dikasih Iya. perbaikan. Ya, bagus dari Ibu. Jadi setelah ditanyakan oleh asesor, ternyata anak menjawab tidak tahu Bu, itu yang kenyataannya. Saya nggak tahu Pak, yang 15 poin kemana saya nggak tahu Pak. Rupanya anak tidak bisa menerjemahkan coretan dan angkulade dari Bapak Ibu gurunya. Itu kira-kira yang salah siswanya, gurunya atau kepala sekolahnya Bapak Ibu?